Karena memang promo ini sudah sudah digembor-gemborkan melalui Instagramnya Sriwijaya Air, kemudian juga ada notif dari website, kemudian juga ada dari teman-teman di grup bahwa halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Prastiawan. Mohon maaf sekali, jadi kita baru bisa upload video yang baru. Jadi sebenarnya kemarin beberapa bulan kita vakum juga agak gelisah karena kita tidak bisa menyampaikan informasi yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi yang akan kita bagikan hari ini. Nah, jadi teman-teman, kita kemarin sempat dihebohkan dengan program promo dari salah satu maskapai penerbangan di Indonesia, yaitu Sriwijaya Air. Bertepatan dengan ulang tahun yang ke-17, Sriwijaya Air mengadakan promo untuk terbang ke seluruh rute di Indonesia dengan harga mulai dari Rp170.000. Nah, tetapi ada yang unik karena ternyata promo yang diharapkan ini atau promo yang ditunggu-tunggu oleh semua orang yang membutuhkan tiket penerbangan menggunakan layanan maskapai Sriwijaya ini tidak berjalan dengan mulus. Nah, tetapi faktanya di lapangan promo yang digadang-gadang oleh pihak Sriwijaya Air ini tidak berjalan mulus karena ternyata banyak sekali faktor dan kendala sehingga banyak teman-teman ataupun pihak customer itu tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi saya ingin sebutkan sebenarnya promo semacam ini sudah banyak sekali di Indonesia teman-teman. Dari yang mulai Malaysian Airlines yang promo 30.000, kemudian AirAsia yang terbang dengan Rp0, kemudian ada dari pihak Citylink juga yang memberikan potongan diskon sampai dengan 50%. Jadi program-program seperti ini sebenarnya sudah banyak dan bukan hal baru yang ada di penerbangan di Indonesia. Nah, tetapi sebelum adanya program terbang dengan 170.000 yang diterapkan oleh pihak Sriwijaya Air, sebenarnya juga kita sudah banyak sekali program-program promo sebelumnya ya. Yang heboh adalah promo 10-10, kemudian yang terakhir adalah promo 11-11. Nah, program-program promo tersebut memberikan make sense bagi setiap orang yang berburu tiket murah. Ya, salah satunya memang tidak dipungkiri adalah saya pribadi. Nah, jadi ada sedikit cerita yang ingin saya bagikan teman-teman. Jadi saya merupakan salah satu orang yang juga berburu tiket murah Sriwijaya Air karena saya dan teman-teman dan tim akan melakukan perjalanan ke Yogyakarta di akhir tahun nanti. Nah, itu sudah kita rencanakan matang dan kebetulan pihak dari pihak Sriwijaya Air itu memberikan informasi bahwa mereka menggelar promo dengan harga tersebut. Otomatis karena memang harganya cukup murah, bayangkan aja dari Bandar Lampung menuju Yogyakarta itu ada penerbangan langsung dari pihak maskapai Sriwijaya Air. Otomatis juga saya ikut mantengin. Jadi bukan hanya teman-teman yang memang basically adalah sebagai customer, saya juga sebagai seorang travel agent juga ikut berburu tiket tersebut karena memang program tersebut tidak dikhususkan hanya untuk travel agent ataupun hanya customer. Semua orang punya akses untuk bisa membeli tiket tersebut. Nah, tetapi ternyata di lapangan faktanya setelah saya tunggu, karena kan itu di tanggal 10 kalau tidak salah. Jadi bertepatan dengan tanggal 10 mulai dari jam 8 sampai 4 sore itu yang ditetapkan oleh pihak Sriwijaya Air. Program promonya seperti itu yang saya lihat. Nah, tapi setelah saya cek di tanggal 10 mulai dari jam 6 sampai dengan jam 7 itu website Sriwijaya Air mengalami down sehingga tidak bisa diakses baik melalui apps ataupun melalui website. Kemudian saya coba untuk melakukan konfirmasi ke pihak call center Sriwijaya Air apakah memang program promo tersebut dibuka memang benar di tanggal 10 atau memang pihak Sriwijaya Air itu sedang mengonsep website itu sedemikian rupa. Jadi ketika memang ada antrian yang cukup padat ataupun seseorang mengunjungi website tersebut dengan jumlah yang sangat banyak, itu sedang dipersiapkan agar tidak terjadi maintenance kayak gitu. Nah, ternyata pihak Sriwijaya Air juga tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya maintenance tersebut. Akibatnya kita hanya diberikan kepastian bahwa kita disuruh untuk menunggu apakah nanti program promo tersebut bisa diakses ataupun tidak, menunggu dari masing-masing customer apakah bisa membuka seperti itu. Nah, kemudian dari jam 6, jam 7 dan jam 8, nah jam 8 itulah promonya dibuka sesuai dengan instruksi dari pihak Sriwijaya Air. Tapi ternyata di jam 8 itu masih belum bisa kebuka teman-teman. Bahkan saya coba untuk mengganti provider, apakah memang provider saya yang bermasalah. Kemudian saya coba tanyakan ke beberapa travel agent apakah juga bisa sudah mengakses program promo tersebut, ternyata memang belum kayak gitu.
Nah, kemudian di sini saya juga menjadi paham sebenarnya memang kalau, dan ini juga ada yang berkomentar di salah satu YouTube channel saya di salah satu konten itu, apakah memang program promo tersebut hanya akal-akalan dari pihak maskapai untuk menarik pasar, sehingga ketika memang diiming-imingkan dengan program promo 170.000 terbang ke seluruh rute yang ada di Indonesia, memang kita membentuk top of mind bahwa harganya sangat murah dan kita harus bisa mendapatkan program tiket tersebut dengan harga yang sangat bisa dijangkau. Nah, kalau saya bilang untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebenarnya memang bukan Sriwijaya Air. Ini basic on pendapat saya pribadi ya teman-teman. Jadi saya tidak mewakili pihak manapun, saya tidak mewakili customer, saya tidak mewakili pihak Sriwijaya Air, saya hanya mewakili saya pribadi. Jadi menurut saya memang sudah ditetapkan oleh pihak Sriwijaya Air. Mereka akan membuat pemasaran bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-17, tetapi saya tidak tahu dengan alasan pastinya kenapa website itu tidak bisa menjangkau atau tidak bisa dibuka dan tidak bisa diakses, sehingga mungkin banyak orang yang kecewa, banyak orang yang tidak bisa mendapatkan tiket kayak gitu. Tapi saya juga punya saran, seharusnya ini sudah bisa diantisipasi oleh pihak Sriwijaya Air. Ketika memang kan kita sudah banyak sekali mengikuti suatu program yang dicanangkan dari pihak pemerintah. Contohnya adalah kartu prakerja. Kartu prakerja itu bisa diakses oleh orang seluruh Indonesia. Ketika memang server tersebut coba diakses oleh beberapa orang, bahkan jutaan orang di Indonesia, pihak dari prakerja itu sudah mempersiapkan ketika akan terjadi maintenance atau servernya akan down. Nah, mungkin ini yang mungkin sudah atau belumnya saya juga kurang paham, tetapi faktanya di lapangan seperti itu. Harusnya ketika memang ini akan diterapkan, pihak Sriwijaya Air sudah memberikan simulasi terlebih dahulu ketika memang akan diakses oleh sebanyak ini orang yang akan membutuhkan tiket. Jadi ketika memang sudah waktunya di launching promo tersebut, servernya tidak down dan masyarakat bisa mendapatkan harga yang memang ditawarkan dengan harga tersebut. Walaupun memang yang saya lihat tidak semua rute ditawarkan dengan harga Rp170.000 tersebut, teman-teman. Nah, jadi kalau dibilang kecewa, saya juga cukup kecewa karena memang promo ini sudah digembor-gemborkan melalui Instagramnya Sriwijaya Air, kemudian juga ada notif dari website, kemudian juga ada dari teman-teman di grup bahwa akan ada promo besar-besaran dari pihak Sriwijaya Air, yang mungkin ini juga diduga untuk ya mungkin karena kemarin sempat ada perselisihan antara Garuda Indonesia, kemudian juga ada beberapa masalah di internal Sriwijaya Air. Ini bisa digunakan untuk mendongkrak dari mungkin popularitas dari Sriwijaya Air tersebut. Tetapi karena tidak semua orang bisa mengakses, ini juga sebenarnya menjadi kendala tersendiri untuk Sriwijaya Air. Dan kalau saya pikir harusnya ketika promo ini bisa diakses oleh orang banyak dan memang semua orang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan sesuai dengan program promo yang direncanakan, itu akan lebih menambah kredibilitas dari pihak Sriwijaya Air sendiri sih sebenarnya. Tapi kalau faktanya di lapangannya seperti ini saya juga kurang tahu, karena saya juga menghubungi beberapa teman-teman saya, apakah ada yang mendapatkan promo tersebut atau tiket tersebut. Mereka menjawab tidak ada. Dan mungkin ada sih sebenarnya 1-2 orang, tapi saya tidak menemukan orang itu, dan memang saya juga tidak mencari tahu sih, karena memang saya tidak concern ke situ. Karena kalau misalnya saya dapat, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, ya saya menggunakan opsi dari maskapai yang lain dengan harga yang mungkin menurut saya terjangkau seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman berasumsi bahwa ini adalah suatu metode marketing yang menipu, sebenarnya bukan menipu. Memang karena memang diakses oleh banyak orang di seluruh Indonesia sehingga servernya down dan tidak bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang akan membutuhkan tiket tersebut. Memang faktanya seperti itu. Bukan hanya untuk sekali ini saja, bukan hanya untuk Sriwijaya Air saja. Jadi beberapa bulan yang lalu kita juga dihebohkan dengan pembukaan besar-besaran program kartu prakerja. Banyak orang yang mengakses karena saat pandemi tidak banyak orang yang bisa mendapatkan penghasilan, sedangkan dari pemerintah memberikan akses bantuan 600.000 per bulan. Itu sangat worth it bagi saya, dan tidak salah ketika memang orang banyak berburu dengan program kartu prakerja tersebut. Nah, tapi masalah antara kartu prakerja dengan pihak Sriwijaya Air itu sebenarnya hampir mirip-mirip, karena memang ketika suatu promo itu di launch dan untuk orang banyak serta bisa diakses secara online, memang ya
antisipasi yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan ataupun maskapai memang bagaimana mereka bisa menjamin bahwa ketika nanti terjadi serbuan dari ribuan orang bahkan jutaan orang yang mengakses apps mereka ataupun website mereka itu tidak terjadi down seperti itu. Dan alih-alih ingin memuaskan mereka dengan memberikan program promo yang begitu menggiurkan tetapi tidak bisa diakses, itu juga salah sih kalau menurut saya pribadi sebagai seorang yang berkecimpung cukup lama di dunia travel agent seperti itu teman-teman. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya berikan tanggapan terhadap program promo yang diterapkan oleh pihak Sriwijaya Air kemarin teman-teman. Jadi jangan berkecil hati, masih ada mungkin program-program lain yang akan diterapkan oleh beberapa maskapai yang lain, mungkin dari Garuda Indonesia, dari Sriwijaya Air lagi, dari Lion Air, kemudian dari dari Citylink Indonesia. Itu masih banyak. Jadi teman-teman bisa menunggu atau mungkin juga nanti bisa melihat informasi-informasi program promo baik di travel agent yang saya miliki ataupun di orang lain. Itu pasti nanti akan diupdate secara berkala karena memang di akhir tahun biasanya ada beberapa kejutan yang direncanakan oleh pihak perusahaan, sehingga itu bisa menjadi daya tarik tersendiri dan teman-teman bisa melanjutkan rencana perjalanan yang sudah direncanakan untuk mengakhiri tahun di 2020 ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan tayangan ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman masih memiliki kendala seputar dunia penerbangan, terkait refund, terkait pengembalian uang, kemudian terkait perubahan jadwal, teman-teman bisa menghubungi saya melalui Instagram saya atau bisa melalui komentar di kolom YouTube ini. Terima kasih dan saya Arif Prasetyawan, sampai jumpa.